Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Erifina M. Dekep. Saya akan mengampu mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Salam kenal ya semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin. Nanti perkenalan lebih lanjut bisa kita lanjut pada saat kita pertemuan langsung atau praktik ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan bab pertama, yaitu konsep keperawatan. Kalian sebagai asisten perawat tentunya harus sudah tahu dong ya, apa sih itu keperawatan. Nah, tujuan dari diajarkannya materi ini adalah untuk memahami apa itu keperawatan, apalagi kalian akan bekerja sebagai asisten perawat kan. Lalu juga tujuan lainnya agar kalian mampu mengelompokkan profesi keperawatan. Jadi kalian ini bisa membedakan, oh jadi kalau yang gelarnya ini berarti dia sebagai perawat ini, gelarnya ini berarti dia sebagai perawat ini, gitu ya. Kemudian kita masuk ke apa sih itu keperawatan. Keperawatan modern didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan satu seni yang memfokuskan pada mempromosikan kualitas hidup, yang didefinisikan oleh orang atau keluarga melalui seluruh pengalaman hidupnya dari kelahiran sampai meninggal. Kalau bisa disederhanakan, maksudnya adalah keperawatan adalah ilmu dan seni. Nah, yang dimaksud dari sini adalah orang yang memberi perawatan harus memiliki ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, kan bingung mau ngapain gitu kan, tindakannya gimana, bisa-bisa salah, bisa-bisa malpraktik gitu. Lalu seni yang memfokuskan pada promosi. Maksudnya adalah tindakan harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Lalu juga ada komunikasinya, ada bentuk-bentuk lainnya. Karena sasarannya pun manusia gitu kan, nggak asal-asalan aja. Sebagai promotor, yaitu perawat harus selalu mendampingi pasiennya selama hidupnya dan sampai meninggalnya lagi, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Tugas utamanya ya tidak hanya di rumah sakit dong. Makanya terbagi menjadi ada keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, ada keperawatan jiwa gitu kan. Juga selalu menganggap manusia sebagai makhluk, bukan hanya makhluk sosial tapi makhluk yang utuh kayak gitu. Ya, bisa disimak ya. Lalu selama ini kan banyak yang menganggap bahwa perawat itu adalah asistennya dokter atau pembantunya dokter. Dan stigma itu tuh sudah melekat pada masyarakat kita bahwa oh, perawat berarti pembantunya dokter ya gitu kan. Padahal perawat tuh bukan pembantu dokter gitu, bukan asisten dokter, tapi perawat adalah rekan kerja, rekan setim gitu. Jadi perawat tuh selama ini yang kita anggap sebagai asisten tuh ya salah gitu ya. Kalau tadi keperawatan adalah objeknya, ilmunya, kalau perawat adalah subjeknya yang melakukan. Sekarang kita maju ke sejarah perawatan dunia. Nah, kalau keperawatan sih sudah dimulainya ada kehidupan ya sudah jelas ya ada keperawatan gitu, karena kan manusia terutama seorang ibu melahirkan, menyusui anaknya, merawat anaknya yang semasa sakit atau sehat gitu kan, menjaga seluruh kesehatan anggota keluarganya. Dari masa primitif pun sudah dikenal ini keperawatan ini, karena ya sudah ada yang namanya mother instinct, merujuk pada ibu yang telaten merawat anaknya. Juga apalagi seorang ibu ya, tugasnya kan banyak banget gitu ya,
menjaga kualitas kehidupan keluarganya dan lain-lain. Lalu dari masa primitif itu maju ke masa animisme dan dinamisme, yang ada masa di mana manusia menganggap penyakit itu akibat sihir. Jadi pada masa itu terutama di Eropa, bahwa orang yang yang mempunyai penyakit atau sakit itu dibawanya ke gereja untuk dirawat oleh pendeta, dan ada relawannya pada masa itu yang disebut Dianokes dan Filantrop. Dianokes dan Filantrop ini biasanya wanita-wanita tua dan janda yang mengabdikan dirinya untuk terjun ke masyarakat menjadi sukarelawan, membantu para pendeta. Lalu maju ke abad pertengahan 600 Masehi ya, di mana ada seorang wanita perawat pada masa Nabi yang bernama Rufaidah. Dia ini sukarelawan juga pada masa Nabi untuk membantu korban-korban perang, merawat lukanya gitu, dan juga dia mendirikan tenda-tenda darurat ketika pada masa perang. Ada literasi lain yang menyebutkan bahwa Rufaidah ini juga mendirikan tenda-tenda kesehatan di sekitar Masjid Nabawi untuk membantu korban-korban perang pada saat itu ya. Tapi tidak banyak sumber-sumber yang menyebutkan tentang Rufaidah ini. Kemudian masuk ke tahun 1800-an, terjadi perang salib, terjadi perang Crimea di Rusia, di negara-negara Eropa. Muncullah salah satu tokoh sentral pada saat itu. Namanya adalah Florence Nightingale. Dia ini wanita berkebangsaan Italia, lahir tahun 1820. Dia ini sebenarnya anggota keluarga bangsawan, namun dia memilih menjadi filantrop, memilih menjadi sukarelawan untuk merawat korban-korban perang. Nah, pada saat itu ia menganalisis kenapa sih ini banyak yang terluka kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Dia bingung, lalu dia mencari, dia menganalisis, lalu ini dia sebabnya adalah pada sanitasi yang kotor, sanitasi yang buruk. Akhirnya dia membuat sanitasi menjadi baik, bersih. Nah, sejak saat itulah korban-korban atau luka-luka itu menjadi cepat sembuh gitu. Dan dia disebut juga The Lady with the Lamp, karena dia tanpa rasa takut mengumpulkan jenazah-jenazah dengan membawa lampu itu gitu ya. Dia sangat banyak banget baktinya untuk keperawatan. Lalu pemerintahan Inggris memberikan penghargaan kepada dia dan memberikan dia untuk mendirikan sekolah-sekolah keperawatan, dan dia menjadi kepala sekolahnya lah pada saat itu. Jelas ya? Kita berlanjut ke sejarah keperawatan di Indonesia. Nah, pada saat sebelum zaman kolonial, Nusantara itu masih didominasi oleh dukun-dukun ya, tabibnya pada saat itu, dan mereka menganggap kalau penyakit itu dibawa oleh setan-setan, disebabkan oleh setan gitu, disebabkan oleh kutukan. Obat-obatannya pun menggunakan jampi-jampi dan mantra ya. Lalu bukannya banyak kesehatan, kesembuhan, tapi lebih banyak kematiannya pada saat itu. Kemudian datang VOC, datang orang Belanda dan Inggris, masa kolonialisme dan imperialisme. Mulailah orang pribumi pada saat VOC itu dijadikan perawat oleh mereka. Tapi bukan untuk merawat orang-orang pribumi, tapi untuk merawat orang-orang pejabat-pejabat Belanda. Nah, pada saat VOC ini turun, digantikanlah oleh masa Inggris ya.
pada saat ini Raffles itu sangat mengutamakan kesehatannya tahanan, kesehatannya orang pribumi. Nah, pada saat Nusantara diambil lagi oleh Belanda, mulailah muncul instansi pendidikan dan banyak didirikan rumah sakit dari tingkat SMP sampai dengan perguruan tinggi. Namun ya masih belum maju ya seperti sekarang, baru pendidikan okupasional aja gitu ya, tentang bagaimana nih membantu pasien biar dia tuh bisa lebih mandiri kayak gitu aja. Lalu pada tahun 1799 mulai didirikan rumah sakit namanya Rumah Sakit Binen di Jakarta. Kemudian maju ke tahun 1952 didirikan sekolah juru rawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Terus berkembang sampai dengan keperawatan Indonesia itu dinaungi oleh PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, keperawatan dinaungi oleh PPNI dan segalanya itu diatur oleh PPNI. Kemudian muncullah pendidikan tentang asisten keperawatan. Nah, asisten keperawatan ini seperti kalian ini dinaungi oleh Partisindo, yaitu Persatuan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia. Menurut Permenkes nomor 50 tahun 2016 tentang penyelenggaraan asisten kesehatan. Jadi, kalian ini sebagai siswa asisten kesehatan ya, nanti setelahnya lulus kalian akan dinaungi oleh Partisindo. Jadi setiap tindakan kalian itu nanti akan diawasi oleh mereka. Nah, kita maju ke subbab profesi keperawatan. Keperawatan itu dibagi menjadi ada keperawatan profesional, vokasional, dan asisten keperawatan. Nah, siapa sih keperawatan profesional itu? Perawat profesional itu yang lulus dari S1 lalu lanjut ke nurse, ataupun lanjut ke S2 keperawatan, ataupun lanjut ke S3 keperawatan. Namun jika dia hanya lulus dari S1, dia tidak disebut nurse ya. Tapi kalau dia S1 lanjut nurse, dia disebutnya nurse. Ini dia yang menjadi pengatur perawat vokasional. Nah, siapa sih perawat vokasional itu? Perawat vokasional adalah yang lulusan dari diploma 3 keperawatan. Nah, ini kebanyakan tindakan ya. Kalau S1-nya ini kebanyakan di kantornya nanti dia akan menjadi seperti kayak kepala sekolah, kepala puskesmas gitu. Namun di 3 keperawatan ini akan menjadi tenaga medisnya gitu ya. Setiap tindakannya akan dilaporkan dan diawasi oleh tenaga profesional ini. Lalu di bawah perawat vokasional ada asisten keperawatan. Nah, yang membantu perawat vokasional ya ini kalian ini sebagai siswa-siswi SMK Kesehatan yang kompetensinya adalah mengambil asisten keperawatan. Kemudian kita maju ke falsafah keperawatan. Falsafah keperawatan tidak pernah memandang pasien sebelah mata, selalu memandang pasien sebagai manusia yang utuh, selalu memberikan pelayanan secara manusiawi dan langsung. Kalau misalkan telepon juga kan langsung, tapi kan tidak bertemu, kita tidak tahu keadaannya pasien itu seperti apa gitu ya. Lalu tidak memandang suku, bangsa, agama, status sosial ekonomi. Jangan karena dia datang ke tempat pelayanan kita bajunya tidak rapi gitu ya, tidak menggunakan kendaraan yang bagus gitu, kita langsung males nih, udahlah asal-asalan aja. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap bersikap profesional, jangan pernah melihat status ekonomi, sosial,
dan lain-lain ya. Lalu selalu diingat bahwa pasien kita adalah seorang manusia, mitra yang aktif, bukan penerima jasa yang pasif. Dia bukan boneka. Jangan sampai kita melakukan malpraktek kepada mereka ya. Gitu. Nah, untuk materi hari ini saya rasa cukup jelas. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan japri ke saya secara langsung ya. Karena itu pun akan menjadi nilai tambah buat kalian dari saya jika kalian sering bertanya gitu. Karena itu juga kan akan membuat kita semakin mengenal ya. Sekarang saya akan memberikan kalian kuis, ada 3 soal. Soal ini ditulis di buku kalian, kerjakan, lalu difotokan, lalu dikirim ke saya. Bagi yang tidak mengerjakan soal ini, saya anggap tidak hadir, tidak menghadiri pertemuan kali ini, dan juga akan saya anggap tidak absen ya. Oke, dan jangan pernah menumpuk tugas. Setelah selesai segera kumpulkan ke saya, oke? Nah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang materi saya sampaikan. Nanti juga saya akan memberikan PowerPoint-nya kepada kalian untuk dipelajari lebih lanjut ya. Kalian amati lebih lah biar lebih ngerti banget gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.